tidak bisa menahan ini. Demi Allah, saya menyatakan perang. Sugeng dalu dulur-dulur semua, Wilujeng Rahayu. Di kesempatan kali ini saya akan mereview dan juga menelisik lebih jauh mengenai permasalahan bentrok antara Persaudaraan Setiahati Ternate dengan supporter PSIM Brajamusti di Yogyakarta, tepatnya di Taman Siswa. Tidak lepas dengan oknum-oknum yang berusaha membenturkan antara Persaudaraan Setiahati Ternate dengan supporter Brajamusti, sehingga permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar. Bahkan kemarin ya, saya lihat itu di media maupun di Twitter, itu ternyata menjadi tagar paling atas isu bentrok antara PSIT dengan supporter Brajamusti. Nah, permasalahan yang begitu besar dan juga menyangkut organisasi ini tidak lepas yang namanya tanda kutip oknum ya. Ternyata besarnya permasalahan ini ya, saya katakan dari awal kemarin juga dalam konten yang pertama ini adalah digodok atau dibesar-besarkan sama oknum. Dan yang lucunya itu, dalam kejadian itu sendiri ada salah satu oknum mengajak perang dengan organisasi Persaudaraan Setiahati Ternate. Ini sangat panas ya perkataan ini, karena perkataannya itu menantang Persaudaraan Setiahati Ternate loh ya, bukan salah satu anggota. Artinya apa? Artinya secara pribadi oknum ini menantang organisasi Persaudaraan Setiahati Ternate. Nah, artinya di berbagai macam wilayah itu kan berarti semua anggota Persaudaraan Setiahati Ternate ini kan menyangkut semuanya, tidak hanya satu anggota saja ya, tapi semuanya. Satu organisasi. Berbeda ketika saya menantang si A sebagai anggota PSIT, berbeda. Ini menantang organisasi loh. Nah, di satu sisi juga garangnya ya di media itu, dia mengatakan kalau selain menantang organisasi Persaudaraan Setiahati Ternate, juga ada oknum yang menantang di luar dari Jogja itu untuk turun di tempat kejadian tersebut. Dan bahkan selain dua oknum ini juga ada oknum yang lainnya yang saya pikir dalam perkataannya cukup menyinggung juga dari kalangan warga Persaudaraan Setiahati Ternate. Dia mengatakan kalau PSHT itu tanda kutip ya, kata-kata yang kotor. Tapi ya pada akhirnya garangnya yang oknum-oknum tersebut ini ya pada akhirnya minta maaf juga. Dan yang terakhir itu yang lucu nih, yang oknum dari awal dia bilang menantang bahkan mengajak perang dengan organisasi Persaudaraan Setiahati Ternate ini, ternyata di hadapan beberapa warga Isya Ternate diajak satu lawan satu pun juga terhitung tidak berani ya. Ya kasarannya ya cukup keras di media sosial semata. Tapi kalau di dunia nyata ya nggak seimbang lah. aduh repot emang. Pada akhirnya permasalahan ini dari oknum tersebut itu ya berakhir dengan cara klarifikasi dan meminta maaf.
kalau oknum-oknum yang saya sebutkan tadi itu menyatakan dirinya ya bersalah juga gitu loh. Tapi ya menurut saya dan sama dulur-dulur juga itu kan sangat tidak seimbang dengan perkataan dia ketika di media sosial, ngatain inilah, itulah, dan seterusnya, bahkan menantang. Tapi pada akhirnya itu ditanyain di depan salah satu aparat kepolisian dan juga beberapa warga persaudaraan setia hati Ternate, diajak sparring atau apa ya bahasan, by one satu lawan satu juga nggak berani juga akhirnya. Ini perlu digarisbawahi, sebenarnya permasalahan ini adalah oknum yang membesar-besarkan dan membenturkan, bahkan oknum ini ya secara tidak langsung ini ya berlindung di balik nama masyarakat. Ya artinya apa? Tidak bisa ya salah satu oknum ini terus mewakili dari masyarakat Jogja, itu nggak bisa juga, karena ini ulah daripada oknum. Nah ini kan seolah-olah, tanda kutip seolah-olah ini masyarakat Jogja ini menantang organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Nah di situ saya tegaskan dan saya garis bawahi kalau besarnya permasalahan kemarin terjadi antara supporter PSIM Brajamusti Yogyakarta dengan Persaudaraan Setia Hati Ternate ini adalah akibat oknum-oknum yang berusaha membenturkan organisasi yang cukup besar, Persaudaraan Setia Hati Ternate. Dan di kalangan saudara kita warga Persaudaraan Setia Hati Ternate juga cukup panas menyikapi dari oknum-oknum yang sangat garang di media, tapi di kenyataannya juga tidak seimbang dengan perkataannya di media. Semoga ini jadi pelajaran ya, meskipun adanya dampak negatif yang cukup besar ya kemarin itu, tapi semoga menjadi pembelajaran bagi oknum-oknum dan juga kita semua. Dan di satu sisi semoga ya permasalahan ini menjadi lebih jelas dan clear kalau di balik permasalahan ini ada oknum-oknum yang memang mau membenturkan masyarakat dengan PSHT. Nah, artinya dengan klarifikasi dan juga selesainya permasalahan ini, masyarakat bisa menilai, oh ternyata ini tuh permasalahan memang bukan murni dari masyarakat, tapi memang ada oknum yang mau membenturkan organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate ini dengan masyarakat. Karena tidak bisa lah ya oknum terus seakan-akan mewakili masyarakat Jogja menantang dari organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Jadi semoga menjadi clear ya permasalahan kemarin ini, serta dipertegas juga antara pimpinan supporter Brajamusti dengan pimpinan Persaudaraan Setia Hati Ternate di wilayah Jogja atau cabang Yogyakarta ini bersepakat untuk damai, bersepakat kalau kedua-duanya ini adalah satu, tanda kutip adalah saudara. Kira-kira seperti itu. Semoga ini jadi suatu wawasan dan juga pemikiran baru mengenai kejadian bentrok kedua belah pihak.